Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, atau unit link? Mana yang sebaiknya didahulukan? Karena banyak orang ditawari produk asuransi macam-macam, sampai bingung harus ambil yang mana dulu. Nah, di video ini kita akan kupas tuntas dengan bahasa sederhana, biar kamu bisa ambil keputusan yang tepat. Sebelum masuk ke jenis-jenis asuransi, kita bahas dulu, kenapa sih asuransi itu penting? Asuransi itu ibarat payung. Kita nggak bisa kontrol kapan hujan turun, tapi kita bisa siapin payung sebelum basah kuyup. Kesehatan bisa tiba-tiba drop. Kematian adalah hal pasti. Biaya rumah sakit bisa bikin tabungan habis dalam hitungan hari. Jadi, asuransi itu bukan buat cari untung, tapi buat perlindungan finansial. Tanpa asuransi, semua risiko ditanggung sendiri. Dengan asuransi, beban biaya bisa dialihkan ke perusahaan asuransi. 1. Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan fokus pada biaya perawatan medis, rawat inap, operasi, obat, sampai konsultasi dokter. Cocok untuk siapa? Semua orang. Karena sakit bisa datang kapan saja. Prioritas tinggi, karena biaya rumah sakit bisa ratusan juta. Contoh kasus, bayar premi 500.000 per bulan, tapi suatu saat butuh operasi 80 juta. Biaya ditanggung asuransi. Kuncinya? Pilih yang cashless, tinggal gesek kartu, nggak perlu keluar uang dulu. Cek limit tahunan dan jaringan rumah sakitnya. 2. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa memberikan uang pertanggungan jika tertanggung meninggal dunia. Cocok untuk siapa? Orang yang punya tanggungan finansial. Misalnya anak, pasangan, atau orang tua. Fungsinya, supaya keluarga nggak jatuh miskin ketika pencari nafkah meninggal. Contoh kasus, seorang ayah punya anak kecil dan istri yang nggak bekerja. Kalau ayahnya meninggal, asuransi jiwa bisa kasih uang pertanggungan ratusan juta atau miliaran buat keberlangsungan hidup keluarganya. Kuncinya, hitung kebutuhan. Umumnya 10-15 kali pengeluaran tahunan keluarga. Jangan terlalu kecil, tapi juga jangan dipaksa di luar kemampuan. 3. Unit link. Unit link itu kombinasi antara asuransi jiwa dan investasi. Jadi sebagian premi dipakai untuk proteksi, sebagian lagi diinvestasikan. Kedengarannya menarik, tapi ada catatan penting. Biaya admin dan potongannya tinggi, terutama di awal. Hasil investasinya sering enggak sebaik kalau kita investasi sendiri di reksadana atau saham. Cocok untuk siapa? Orang yang pengen praktis, sekali jalan dapat proteksi plus investasi. Tapi buat pemula, lebih aman pisahkan. Asuransi murni untuk proteksi, investasi sendiri untuk cuan. Nah, ini bagian paling penting. Urutannya gimana? 1. Asuransi kesehatan dulu. Karena sakit bisa terjadi kapan saja, bahkan sebelum kita sempat menabung. Contoh, gaji 5 juta, baru nabung 10 juta. Kalau tiba-tiba harus opening 50 juta, langsung jebol. 2. Lalu asuransi jiwa, kalau punya tanggungan. Kalau kamu masih single, mungkin belum urgent. Tapi kalau sudah menikah atau jadi tulang punggung keluarga, ini sangat penting. 3. Unit link belakangan. Kalau sudah mapan, punya dana darurat, asuransi kesehatan dan jiwa sudah aman, baru pertimbangkan unit link atau produk investasi lain. Analoginya, asuransi kesehatan, rangkaian helm saat naik motor. Asuransi jiwa, contoh sabuk pengaman di mobil. Unit link, contoh aksesoris tambahan, penting kalau kamu mau, tapi bukan yang paling mendesak. Tips memilih asuransi. 1. Pahami kebutuhan, bukan ikut-ikutan. Jangan asal ambil karena ditawari teman atau saudara. 2. Cek perusahaan asuransi. Pilih yang terpercaya, punya track record bagus dalam bayar klaim. 3. Sesuaikan dengan budget. Premi idealnya 10-15% dari penghasilan bulanan. 4. Pisahkan proteksi dan investasi. Jangan terjebak janji manis sekalian investasi.
Jadi, kesimpulannya, dahulukan asuransi kesehatan. Kalau punya tanggungan, tambahkan asuransi jiwa. Kalau mau investasi, mending pisahkan dengan asuransi. Unit link bisa jadi opsi terakhir. Ingat, tujuan utama asuransi adalah melindungi, bukan mencari untung. Dengan proteksi yang tepat, keuanganmu lebih aman, dan kamu bisa fokus mengejar tujuan hidup tanpa takut jatuh miskin, karena risiko tak terduga.